Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang terhormat Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gerabakan dan Kepuh Kemiri, serta Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Gerabakan dan juga Kepuh Kemiri, yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Mahdi beserta seluruh jajaran, serta para sesepuh Muhammadiyah dan juga jamaah sholat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kelak ilmu ini akan memberikan kita pencerahan, membimbing kita ke jalan yang benar, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semua nggih? Kalau dilihat dari pancaran wajahnya hari ini, Masya Allah, tahun baru Hijriah 1447 di hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Sholat maghrib tadi istimewa karena kita diimami oleh mahasiswa Al-Azhar, Masya Allah, yang hari ini sedang pulang kampung. Jadi ini salah satu generasi kader kita di Muhammadiyah, khususnya di Gerabakan, Mas Faik yang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar. Mudah-mudahan kelak akan menjadi penyemangat kita dan juga nanti pemimpin kita di masa yang akan datang, dengan teman-teman yang selini sebaya dengan Mas Faik di bidangnya masing-masing. Baik, malam ini tema kita adalah membangkitkan spirit nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bahwa siapapun yang ingin bahagia, kata Allah, ini Allah yang bilang, siapapun yang ingin bahagia, maka setidak-tidaknya ada 3 syarat utama, yang itu Allah sampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita merujuk pada Quran surat Ali Imran ayat 104 ini, bahwa syarat kita menjadi orang yang bahagia, yang beruntung di hadapan Allah, itu melakukan fi'lul amr, melakukan perbuatan. Maka di situ wal takum minkum, dan hendaknya engkau menjadi bagian daripada orang-orang yang yad'una ilal khair. Makna khair dalam tafsir ini adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Jadi orang yang ingin beruntung itu adalah orang yang mengambil peran. Ada peran yang harus diambil dalam kehidupan ini. Bukan orang yang diam saja, bukan orang yang hanya duduk manis yang dikatakan beruntung oleh Allah. Tapi mereka yang mengambil peran untuk mengambil bagian
bersama orang-orang yang menyeru kepada khair, yaitu menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam Islam itu tidak ada satupun lini kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya ada aturan-aturan di dalamnya, aturan Islam. Maka kita harus kita harus apa? Kita harus islamisasi perbuatan kita. Kalau dulu kita diarahkan untuk misalkan pakai busana apa Pak? Busana yang baik adalah busana muslim. Busana muslim itu sing yak nopo sih? Apakah yang kita pakai malam ini bukan busana muslim? Ya, kalau dulu mindset kita busana muslim nggih pakaian koko nggih Pak nggih. Nah, kalau pakaian koko itu anak-anak di SD itu kalau hari Jumat besok pakai busana muslim. Nah, itu semuanya rata-rata pakai baju koko. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita memahami bahwa yang dinamakan busana muslim itu adalah busana yang syar'i, yang kemudian sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama kita tercinta. Kalau laki-laki seperti apa, kalau perempuan seperti apa, nah itu kita ikut di dalamnya. Tetapi sekarang kita butuh yang namanya islamisasi apa? Misalkan pakaian berarti islamisasi pakaian. Kalau kemudian kita dengan buku-buku pelajaran berarti islamisasi buku pelajaran. Kalau hari ini anak-anak kita rajin nonton konten, rajin nonton game, maka kita sebisa mungkin islamisasi konten, islamisasi game. Di sini bapak-bapak ada yang main TikTok enggak? Halo Pak, Bu, yang main TikTok ada enggak? Kira-kira kalau sekilas mendengar kata TikTok itu positif atau negatif? Halo Pak, kita komunikasi nggih. Nek jenengan kepireng kata TikTok niku positif napa negatif? Dalam bisa positif, bisa negatif. Tapi apa istilahnya itu belief meaningful di dalam otak kita itu mengatakan bahwa yang seperti itu perlu dihindari. Karena umat Islam tidak mengislamisasi TikTok, maka TikTok itu banyak diisi oleh konten-konten yang tidak islami. Kenapa? Karena umat Islam ngalah, tidak ada yang ambil peran. Maka di dalam TikTok isinya apa? Pak, isi nopo? Nanti buka TikTok Pak. Nggak ada aplikasi TikTok Bu. Nggak ada nggih. Isinya nopo paling banyak? Dalam mancing mania. Nek seneng mancing isinya mancing. Kalau seneng perniagaan isinya perniagaan. Betul? Tergantung apa yang dilihat. Itu pekerjaannya Pak Dani di PDM ya, algoritma itu tergantung apa yang kita searching, maka di situ akan muncul. Maka kalau kita bayangkan bahwa kita akan islamisasi konten, maka insya Allah yang kita akan putar adalah konten-konten yang islami. Pak Bambang ini keterampilannya adalah tanam-menanam. Nah, bisa nggak menanam dengan kemudian ngonten menanam? Bisa. Baca basmalah, Masya Allah. Itu begitu sekarang sedang laris. Nah, artinya ayo Bapak Ibu, kita berusaha sedini mungkin sekuat tenaga untuk ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang tidak tersentuh oleh Islam. Mau belanja ada Islam di sana, mau bekerja ada Islam di dalamnya, mau berpolitik pun ada Islam di dalamnya. Bahkan untuk urusan-urusan yang remeh Islam juga hadir. Oke? Ada batu di tengah jalan, Islam hadir Pak di situ. Bagaimana Islam hadir? Ya, kita diperintahkan untuk menyingkirkan batu itu. Oke. Dalam bermuamalah, ketika kita bertemu, yusallimus saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain,
maka yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Apakah Islam hadir di dalamnya? Hadir. Nah, kalau kemudian hari ini Quran dan Sunnah hanya sebagai tontonan, saya ulang, kalau hari ini Al-Quran dan As-Sunnah hanya sebagai tontonan, maka yang jadi tontonan itu akan menjadi tuntunan. 1 Muharram 1447 Hijriah teng peruntas enten sing nyumet mercon. Kembang api enten, Pak? Bagaimana dengan 30 Desember? Rame? Bahkan generasi Islam itu tidak kenal kalau hari ini sudah ganti tahun Hijriah. Nah, maka ar-ruju' ilal Quran was sunnah itu salah satu caranya kita harus memiliki semangat untuk mempelajarinya. Kita doakan mudah-mudahan generasi kita adalah generasi cinta Al-Quran, yang cinta kepada as-sunnah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Menjadi orang yang baik saja itu belum cukup, Pak. Kalau kita punya pasangan, kita punya anak yang mereka semuanya sudah sholat, kalau waktunya Ramadan mereka berpuasa, tapi kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kita masih belum baik dan kita diam, maka itu belumlah cukup. Kita belum melakukan satu amalan wa ya'muruna bil ma'ruf. Maka dari itulah ibda' min nafsina. Jadi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat, dari mulai sekarang. Monggo Bapak Ibu, kita mulai kebaikan itu demi kebaikan dari diri kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mereka yang senantiasa memiliki semangat untuk mencegah kemungkaran. Konsepnya bagaimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja kita yang melihat satu kemungkaran, hendaknya kita memiliki keberanian untuk merubahnya dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Ketika kita tidak sanggup, maka mari kita ubah kemungkaran itu dengan lisan kita. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Barang siapa yang tidak sanggup merubahnya dengan tangan ataupun lisan, maka kita merubahnya, mengingkarinya dengan hati kita. Tapi kemudian Rasul mengatakan fahuwa at'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka hari ini materi kita itu adalah tentang menumbuhkan spirit nilai-nilai Islam, bahwa Islam berkemajuan itu bukan hanya sekedar tagline, tapi perlu dijiwai dengan prinsip lisolihil ibad ukhrohum wa dunyahum. Kalau kemudian PP Muhammadiyah mengambil satu tagline Islam berkemajuan, itu bukan hanya sekedar tagline, tapi kemudian perlu kita jiwai menjadi prinsip untuk lisolihil ibad, menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Solih dalam apa? Dalam ukhrohunya, dalam dunianya. Solih dalam urusan akhiratnya, juga solih dalam urusan dunianya. Nah, dalam rangka untuk menumbuhkan spirit islamisasi ini, mohon maaf Pak, karena kita sudah sangat sering ngaji, bahkan jamaah yang hadir di sini sudah puluhan tahun, tentu sudah sangat banyak keilmuan-keilmuan yang meresap yang ada dalam diri kita. Maka mudah-mudahan itu menjadi semangat yang akan memberikan kita potensi menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Tentu prinsip-prinsip nilai islamisasi itu harus didasarkan dengan niat yang tulus. Bapak Ibu, kalau niat kita tulus untuk banyak hal, insya Allah kita akan jauh dari rasa capek, kita akan dijauhkan dari rasa kecewa. Orang kalau niatnya itu ikhlas, itu akan awet, Pak, akan awet ibadahnya. Boten gampang tersinggung, boten gampang purian, boten gampang kecewa.
Karena niat ibadahnya bukan untuk manusia, semata-mata hanya untuk Allah, karena Allah. Maka orang-orang yang ikhlas itu spirit kehidupannya itu akan terus awet. Nggih, awet. Mboten gampang purian, mboten gampang kecewa. Insyaallah, karena landasan utama dalam beribadahnya itu kemudian didasarkan rasa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saking ikhlasnya itu sampai surat Al-Ikhlas itu tidak ada satupun ayat yang kemudian lafadznya itu ikhlas. Sementara juz amma itu kebanyakan diambil dari ayat yang pertama sesuai dengan bunyi surat itu. Al-Qari'ah nggih, Al-Qari'ah. An-Nas nggih, An-Nas. Itu banyakkan ayat yang pertama. Tapi Al-Ikhlas itu betul-betul tidak ada. Maknanya betul-betul tidak perlu disampaikan, tidak perlu diucapkan, tapi ditunjukkan dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan niat kita itu selalu tulus, ikhlas, murni nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Amin amin Allahumma amin. Nomor kali semangat untuk membangkitkan spirit nilai Islam itu diikuti dengan semangat untuk thalabul ilmi. Termasuk malam ini mohon izin saya tidak bermaksud untuk memberikan keterangan di atas panjenengan, tidak. Saya yakin bapak-bapak yang ada di depan saya itu jauh lebih faqih daripada saya, lebih hebat daripada saya, lebih pinter daripada saya. Tapi kita punya kewajiban untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka kalau secara formal gelar tertinggi strata pendidikan kita itu adalah profesor, maka setelah profesor kita capai, apakah kita tidak perlu thalabul ilmi? Tentu tidak. Maka saya lihat di depan saya ini, masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat thalabul ilmi. Hampir pertama kali saya menginjakkan kaki di Masjid Al-Mahdi ini, kepanggih panjenengan ini. Itu tahun 2015 insya Allah. Tahun 2015 ke bawah itu juga sudah banyak. Dan sampai hari ini saya lihat wajah-wajahnya belum berubah. Nggih Pak nggih? Nggih berubah, nggih tambah glowing nonton mawon nggih. Nggih. Makin dangu makin glowing nggih. Masya Allah. Pak Lutfi nggih tambah suwe tambah dangu, tambah tuwek. Wah, Pak Lutfi tambah glowing nggih. Masya Allah. Hari ini fasilitas thalabul ilmi Pak, masya Allah, nggih, gadget niki jenengan ngetik nopo mawon teng YouTube medal napa mboten? Medal. Belum lagi kalau aplikasi-aplikasi kitab-kitab misalkan, monggo dimanfaatkan. Jadi HP yang sudah kita isi kuota itu supaya nggak habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Thalabul ilmi hari ini sangat banyak caranya. Nah, mudah-mudahan ini juga terus ada dalam diri kita, minal mahdi ilal lahdi. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten ini berat. Sampai Rasul mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla, rawahul Muslim. Sebaik-baik amal kata Rasul itu adalah yang istiqomah, yang konsisten meskipun sedikit. Sampai Pak saya juga berusaha di rumah itu, kalau sudah pada maghrib itu semuanya off, TV-nya off, HP-nya off, semuanya harus pegang Quran. Kalau yang masih jilid ya pegang jilid. Okay? Anak-anaknya kemudian murojaah kepada bapak ibunya. Masya Allah, indah sekali suasananya. Apalagi kemudian orang tuanya sudah menyiapkan makanan kesukaan yang sudah disiapkan sebelum sholat maghrib. Misalkan begitu, setelah baca Quran bersama lalu dihidangkan makanan kesukaannya. Itu akan menjadi long term memory. Suasana di dalam rumah, di dalam keluarga yang demikian rupa akan menjadi long term memory, akan menjadi memori jangka panjang bagi anak-anaknya. Oh, dulu waktu saya kecil, bapak ibu itu membuat sistem dalam rumah, kalau ba'da maghrib tidak ada aktivitas selain baca Quran, diikuti setelahnya mungkin belajar. Ketika mereka menjadi orang tua, maka mereka akan mencontoh kebaikan-kebaikan yang kita buat saat ini.
Maka ini yang dinamakan amal jariyah. Di rumah sampun ngoten nggih, Pak nggih? Bu nggih? Khusuk nggih teng griya nggih manten maghrib. Bapake khusuk nggih, ibuke khusuk, putrane khusuk. Lan apa? Oh, ngoten ya. Ngoten ya. Ayahe teng kamar mboten medal-medal sampai isak. Zikir paling. Nggih. Ibuke teng ruang tamu dilu mungkin zikir atau murojaah bil ghaib. Anaknya nggih nang teras nggih ngoten. Meneng mawon. Wah, ini keluarga namanya keluarga sakinah. Napa maknane sakinah? Meneng, ayem, mboten enten komunikasi. Niku namine sakinah. Mboten ngoten. Masyaallah. Sampai lek butuh napa-napa, tumbas nopo, ndak perlu ngomong, cukup di WA grup keluarga. Mas, tumbas no LPG mas, habis LPG-nya. Mboten ngomong. Keluarga sakniki niku keluarga hemat, keluarga minimalis, nggih, minimalis sak omong-omong. Masya Allah. Ngoten Pak, ngoten Bu. Mboten nggih? Mboten. Mugi-mugi sedawanten ingkang rawuh niki keluargane keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Konsisten. Sampai kemudian konsisten itu menempati urutan yang sangat tinggi. Dalam Quran surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka kemudian mengatakan bahwa Allah adalah Rabb-Nya, lalu mereka istiqomah di atasnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikat sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang itu kalau istiqomah Pak, maka jauh dari rasa khawatir dalam hidupnya, jauh dari rasa sedih yang berkepanjangan. Khawatir boleh, sedih iya, tapi bagi orang-orang Islam yang beriman dan istiqomah itu tidak ada kamus sedih berkepanjangan, khawatir yang berlebihan. Oke. Bapak-bapak hidup ini selalu khawatir napa mboten nggih? Mboten nggih? Mboten. Sedih terus napa mboten, Pak? Nggih, masyaallah. Sakjane Pak nggih nek tumut prinsipnya burung itu, masyaallah. Burung itu pagi hari keluar dari sangkar, sore sebelum maghrib pasti pulang. Kok enten burung nggih jam 09.00 sik muter-muter. Nah niku insyaallah jenenge burung kesasar. Mboten enten ceritane burung itu sik miber mantun maghrib niku. Mboten enten napa malih isya, napa malih jam 12 dalu, mboten enten sing medal. Yang penting cukup nggih. Yang penting cukup. Kula dongaaken rezekine cukup setuwanten nggih. Ajenge haji cukup, ajenge umroh nggih cukup, ajenge mantu nggih cukup, ajenge napa nyekolahaken putra nggih cukup. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Konsisten Pak nggih, konsisten. Monggo, apa yang mau kita konsistenkan? Ada orang yang mengistiqomahkan salat lail, qiyamul lail enten Pak. Nek yang menten rodok-rodok ngantuk niku biasanya mungkin dalu tangi. Ada yang mengistiqomah tilawah Quran, mboten nate pedhot kali Quran, teng pundi-pundi meto Quran. Ada orang yang istiqomah infaknya, setiap pergi ke masjid selalu membawa
Uang. Ada yang konsisten dan istiqomah zikirnya. Terus sambung kalian Allah. Ketinggalannya meneng, ketinggalannya kelihatannya diam, tapi dalam hatinya selalu sambung dengan Allah. Maka kita tidak bisa menjustifikasi, kita tidak bisa menilai orang itu karena dengan fisiknya. Sawangane ngene, ternyata tabungan akhiratnya itu masya Allah karena istiqomah di sana. Ada juga yang istiqomah dengan puasanya, nggih Pak nggih. Senin Kamis mboten nate pedhot ditambah saum Daud. Nek enten ayamul bid nggih siam, masya Allah. Benjing niki enten Muharram tanggal 11 siam. Meskipun ada di antara kita yang sekedar yang masih dalam tahapan niat puasa Senin dugi gak kuat, Kemis dugi mboten kuat, Senin terus mboten, sik syukur sik untung gak ada niat. Maka ada juga orang yang kemudian mengistiqomahkan sholat nafilah, sholat rawatibnya. Setelah salam zikir selalu bangun melaksanakan sholat nafilah. Monggo yang bisa apa, yang mampu apa, mastata'tum, semampu panjenengan. Sakit nggih Pak nggih? Enggak ada amalan sholih Pak nggih? Enggak ada amalan istiqomah nggih? Nggih. Enten tiyang niku sing mboten niku pokoke senyum mawon. Kali sinten niku senyum mawon. Ibadah niku senyum niku ibadah apa mboten? Nggih. Dilarani tiyang niku nggih senyum mau. Enten nggih Pak nggih, tiyang niku ada orang di sekeliling kita tuh yang seakan-akan tuh enggak punya masalah. Karena setiap ketemu selalu senyum. Ada Pak? Enten ah? Masjid Al-Mahdi niki. Koyoke bapak niku lho, Pak Prapto niki. Pak Prapto nih berketemu Pak Prapto itu mesti guyu. Nah, koyo gak duwe masalah. Tapi enten tiyang niku sing settingan wajah iku metutut mawon. Mantun asal landasan iku metutut mawon. Enten cairan-cairan napa metutut, lam metutut cek gak dikira duwite akeh. Tutut to. Pak monggo. Sing dibagi niku sing seneng-seneng mawon. Nah, membangun spirit nilai-nilai Islam itu yang keempat itu membangun kebersamaan, berjamaah. Penting napa mboten Pak berjamaah niki? Penting. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman kita itu naik turun Bapak Ibu ngapunten. Nah, kalau pas iman kita itu turun, kita lihat sekeliling kita, jamaah kita, masya Allah, ajengnya mboten berangkat sholat isya niku ningali, ya Allah ngajeng griya melampah, tung 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 tung, ya Allah Pak Yed pun berangkat, ajengnya mboten berangkat niku ningali jamaah berangkat, tergerak napa mboten semangat untuk berangkat. Niki pentingnya berjamaah. Bapak-bapak bisa menjadi role model, bisa menjadi inspirator bagi yang lainnya. Sikap panjenengan di dalam masjid ini meskipun tidak dipamer-pamerkan, tapi saya yakin setiap orang itu punya penilaian masing-masing atas panjenengan. Ya Allah, kula kepingin konsisten kados Pak Huda niku. Pak Huda niku konsisten tiyane. Teng peruntas riyen nggih konsisten, tentang Tanggulangin konsisten, teng Gerabakan nggih konsisten. Ngoten, terinspirasi. Bahkan kadang-kadang ngapunten Pak, ada orang tua yang menceritakan teman-temannya kepada anak-anaknya. Menceritakan apa? Menceritakan kebaikan temannya. Supaya apa? Supaya diikuti. Bahkan suatu ketika anaknya ini diajak ke rumah temannya dalam rangka mendapatkan nasihatnya, melihat langsung apa yang dikerjakan oleh temannya. Sampai seperti itu.
Niki pentingnya jamaah. Mugi-mugi jamaah niki terus konsisten, terus kompak ngoten nggih Pak nggih. Amin Allahumma amin. Ini strateginya. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah peran lingkungan yang mendukung untuk spirit itu keluar, itu ada dalam rumah kita. Kalau dalam keluarga kita itu ada budaya Allahu Akbar, off semuanya. Kira-kira anak kita itu ikut kita napa mboten, Pak? Ikut. Tapi kalau suasana dalam keluarga itu tidak demikian, orang tua mau nuturi anak, ayo berangkat nang masjid, kalau orang tuanya tidak jadi teladan, itu akan sulit. Masya Allah, maka keluarga ini saya doakan keluarga kita, zuriyah kita menjadi orang-orang generasi yang solih dan solihah. Kalau bapaknya hafal juz 30, mudah-mudahan anaknya hafal 30 juz. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak sampun hafal juz 30 nggih? Pak, empun. Mulai an-naba niku sampai an-nas niku empun. Napa seprapat? Napa telung perapat? Wis benten-benten lah. Nggih. Seandainya ada tahfidz camp bapak-bapak ngoten enten suntumu tak kinten-kinten. Liburan tahfidz camp bapak-bapak. Bapak-bapak diajak daurah tahfidz. Mboten nyambut damel seminggu. Khusus ngapal Quran, purun napa mboten, Pak? Sak oleh-oleh, sak angsal-angsale, purun napa mboten? Kayak tempate teng rodok sing adem-adem, teng Trawas napa teng Pacet ngoten. Kersa, Pak? Purun. Seminggu mboten mawon. Nggih nabung sing kuwata, pas pun jujul tabungane, mangke daurah tahfidz. Kalau daurah tahfidz anak SD SMP niku pun biasa. Mungkin Pak Ketua Pak Khairul mungkin. Daurah tahfidz. Masya Allah. Nomor kali sekolah niki Pak nggih ngapunten. Niki penting. Kita milih sekolah anak-anak kita itu penting. Selain kemudian umumnya bagus, agamanya juga bagus. Niki penting. Sekolah niku sangat berpengaruh. Kalau bisa, kalau bapaknya lulusan SMA, anaknya harus lulusan S1. Kalau bapak ibunya lulusan S1, anak-anaknya lulusan S2. Kalau bapaknya lulusan S2, anaknya lulusan S3. Nek bapak ibu lulusan S3, anaknya profesor. Ngoten, Pak. Jangan ditekan. Bapak iki lulusan SMP, kowe nek luwih bukur teko bapak, kowe durhaka le. Ngoten asal. Nggih, semangat nggih Pak nggih. Masyaallah. Sekolah insyaallah setiap rupiah yang kita keluarkan menyekolahkan anak itu diganti dengan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Amin amin Allahumma amin. Sing nomor 3 masyarakat. Niki alhamdulillah kula tingali masyarakat Peruntas niki sae Islamnya. Hampir setiap 2 blok di Peruntas niki enten Mas. Leres Pak nggih. Blok A kali B enten masjid nggih. Masjid napa? Aku lho mboten hafal. C kali D napa? Enten nggih masjid nggih? Enten nggih. E kali F enten? Nggih. Mriki. Nggih. Nek kula urut terus sampai P nggih. Mboten telas-telas. Insyaallah niki masyarakate saya. Mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Nggih. Tentu dalam rangka menumbuhkan spirit keislaman itu tidak tenang-tenang saja Pak. Ada tantangan. Pertama, budaya modern. Budaya modern itu ternyata sekarang lahir luar biasa di sekeliling kita. K-pop niku enten napa mriki Pak? Niki pop es napa pun K-pop mriki? Teng Perumtas tasik pop es. Masyaallah. Budaya modern. Saya sebut LGBT juga itu budaya modern. Meskipun itu sudah dulu pernah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam, tapi caranya itu kemasannya sekarang mengerikan sekali. Maka mudah-mudahan budaya-budaya yang tidak baik itu ini hilang. Pak, jujur Pak ya, tahun 2000-an
Kalau ada orkes yang joget di depan itu laki-laki atau perempuan, Pak? Pak, jujur lah, niki mboten nate ningali orkes tarian. Nate ngoten lho, kula nggih nate. Niku sing joget teng ngajeng sinten? Sing ngamanaken Pak Prapto, nggih. Sing joget niku lari-lari, Pak. Lanang-lanang. Sakniki sing joget sinten? Kalau ada konser yang joget yang paling depan sinten? Sing diangkat ngeten sinten? Estri, Pak. Sing nyawer sinten saniki? Ibu-ibu, Masya Allah. Sudah mulai balik. Ngapunten sekarang merokok itu kalau untuk perempuan saru napa mboten? Tabu napa mboten? Sakniki jenengan teng kafe-kafe. Nggih, isine niku sinten? Halo. Wah, nek bapak-bapak kan mboten nate saka warkop niki ya. Mboten nate saka kafe ya. Nggih, Masya Allah, Pak. Niku perempuan-perempuan mahasiswa anak-anak kita berjilbab nggih. Budaya modern. Sudah tidak ada lagi yang namanya dikotomi, tidak ada lagi diferensiasi laki dan perempuan. Los. Ngoten, Pak. Nauzubillah. Maka kita perlu kawal budaya modern ini. Teknologi informasi, berapa banyak kasus yang penyalahgunaan HP ini, Masya Allah. Hari ini, Pak, kalau iman akidah tidak kuat, jebol, Pak. Nah, saat ini video call, nggih, nanti video callan, Pak, Bu, nanti video callan geleng, nggih, video call niku los no mboten, terlihat penuh no mboten. Terbayang kalau yang video callan itu kemudian bukan mahram, habis no mboten. Berapa kasusnya media sosial? Hanya, Pak. Lagi-lagi tantangan teknologi. Kita tidak bisa menafikan, tidak bisa ngerim kemajuan zaman, tidak saged, boten saged. Kita hanya bisa memberikan bekal anak-anak kita supaya mawas diri, hati-hati dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi. Karena begitu salah itu mengerikan. Game online hari ini, Masya Allah. Indonesia kan darurat nggih Pak saat ini, darurat napa? Game online, judi online. Ketinggalane mboten. Nek liyan kan zaman tahun 80, 90 nek ajenge judi teng pundi, Pak? Pos kamling teplek, plek. Duitnya disimpen teng. Nah. Kok ro jare Pak Khairul. Lah wong dulu itu kelihatan loh. Nggih, Pak nggih. Nggih, teplek. Sakniki sawangane mboten teng pundi-pundi. Judi itu teng mriki. Nggih. Maka benih-benih game-game judi harus di sweeping. Nggih, harus di sweeping di HP-nya anak-anak kita. Nauzubillah. Nggih. Tantangan berikutnya adalah sifat manusia bahwa sekeliling kita itu tidak semuanya baik. Betul, Pak nggih? Pasti selalu ada tantangan. Kita mau berbuat baik, kita jadi orang soleh, tantangan itu ada saja. Bahkan ada tantangan itu muncul dari keluarga kita masing-masing, itu ada. Oke. Bagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu itu kemudian juga diuji dengan keluarganya. Bagaimana seorang Asia, istri Fir'aun, orang yang mengaku Tuhan, itu justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Maka terhadap tantangan ini kita nggak boleh mundur, Pak. Terus supaya nilai-nilai Islam itu muncul dan terus menjadi habit kita. Nilai Islam itu kalau sedini mungkin sudah kita ajarkan kepada anak kita. Ngapunten, anak kita terjatuh, terus refleksnya itu positif atau negatif? Yugone jenengan kesandung, terus ya nopo refleksnya? Innalillahi. Saat niki musim nopo, Pak?
Griya kula teng Kriyan niku ombo, latare ombo, tempatnya anak-anak main layang. Lho ngoten niku. Layangan lho. Munting nyungsep teng ngene wit-witan. Lho ngoten niku kalimat-kalimat sing medal niku sanes kalimat thayyibah. Napa Pak sing medal, Pak? Langsung kula parani, "Le, nek awakmu kepingin dolinan nang kene, lek awakmu atik meso, minggato ae mesisan." Ngoten, Pak. Nggih Om, mboten meso malih. Lho ngoten niku sambitan pedhot meso. Saking napa nih, Pak? Sifat manusia itu bisa jadi habit. Lalek jenengan sudah memberikan pondasi yang terbaik untuk putra-putri panjenengan dalam kondisi yang refleks, maka yang keluar itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kesandung astagfirullah, bubune kari, ya Allah, bubuku kari rek, ngoten. Mboten sangu terus astagfirullah, aku gak sangu rek, aku lali. Sing medal niku kalimat-kalimat thayyibah. Mboten mesa-meso mawon. Sangune kari meso, dipares meso, kesandung meso. Ya Allah. Ngoten nggih Pak nggih. Khawatir kula nek sakaratul maut niku meso tok ngoten. La ilaha illallah tar meso. Lah sing nalkin niku la ilaha illallah dibisui. Kula nate ngeteraken bulik kula cuci darah. Bareng kali lari nem niku kecelakaan, Pak. Sakit niku, setiap sakit niku munteng ngene niku meso. Munteng ini meso. Ya Allah, sampai dipindah diisolasi kali dokter. Izin keluargane. Sudah dalam kondisi yang tidak sadar niku kalimat niku medal sedanten, Pak. Ya Allah. Nggih. Maka sekarang kita harus jadikan nilai Islam itu menjadi gaya hidup, ya Bang. Nilai-nilai Islam itu menjadi gaya hidup. Salat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sudah masuk kepada ranah kebutuhan. Nek mboten salat niku rasane mboten enjoy. Saya yakin di antara para jamaah yang ada di depan saya ini, kalau sujud itu ada yang merasakan lezatnya sujud, Pak. Sujud niku dirasakaken. Yakin kula. Bahkan mulai takbiratul ihram niku enten. Allah akbar dirasakaken. Rukuk ngoten Allahu akbar. Tuh, masyaallah. Enten yakin kula. Maka cara kita sholat sudah harus berbeda dengan waktu dulu kita masih akil balik. Kita sholat Allah kan akil balik, tapi sholat sekarang insya Allah tidak demikian. Sholat sudah menjadi penenang hati, nggih Pak nggih? Sholat itu menjadi prioritas. Kalau dulu orang bilang sulit untuk sholat berjamaah, ternyata ketika kita sudah terbiasa, boten sulit. Sesibuk apapun kita akan berhenti untuk sholat berjamaah. Betul Pak nggih? Bapak yang baju merah asma sinten? Pak panjenengan? Pak Sidon itu sering kepanggih wirausaha nggih. Sadian napa Pak? Saya yakin zuhur azan niku mesti mandeg. Leres Pak? Nggih. Sadurunge zuhur lho nggih mandeg kadang-kadang. Nek diceluk tiyang, Pak. Tapi kalau dipanggil Allah itu pasti datang. Wong dipanggil manusia saja datang, berhenti. Pak tumbas. Berhenti napa mboten? Lah ini dijanjikan kemenangan, kenapa tidak mau berhenti? Hayya 'alas shalah. Mantun hayya 'alas shalah napa? Hayya 'alal falah. Ngoten nggih Pak nggih? Yakin dengan salat itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang. Masyaallah. Puasa nggih ngoten, tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi kemudian melatih kita menjadi orang yang sabar dan menumbuhkan empati yang tinggi dengan sesama manusia.
Jadi kalau kemudian perintah-perintah ini sudah menjadi gaya hidup, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang utuh, atau dengan bahasa yang lain itu menjadi insan kamil. Nama Pak? Insan kamil. Jadi makhluk manusia yang seutuhnya. Seutuhnya dalam hal apa? Dalam menumbuhkan spirit-spirit nilai-nilai keislaman. Masya Allah. Nek pun muncul Pak, kalau sudah menjadi darah daging, itu sudah terbiasa. Bangun tidur, buka mata, otomatis berdoa. Betul Pak nggih? Pak, kalau ini sudah mendarah daging, menjadi habit, menjadi kebiasaan kita nilai-nilai Islam itu, maka akan menjadi sesuatu yang sudah otomatis. Masuk masjid, meskipun tidak ada tulisan masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, setiap kita masuk masjid pasti kaki kanan lalu baca doa. Ini otomatis. Kalau kita sudah mencapai predikat yang otomatis itu, berarti nilai-nilai Islam itu sudah kita tanamkan sempurna dalam diri kita. Masya Allah. Sakit ngoten nggih Pak nggih? Sakit ngoten nggih? Enten koncone wahing hajing. Niku otomatis yarhamu Allah. Masuk rumah orang otomatis salam. Masya Allah. Jadi yang ini, zakat Islam dan sebagainya. Maka Islam menjadi is my way of life. Maka mudah-mudahan nilai-nilai Islam itu betul-betul kita tanamkan dalam diri kita, menjadi kepribadian yang baik dalam kehidupan kita. Itu bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.